Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Virus. Nah, sekarang saya mau berbagi tips tentang cara mengatur keuangan keluarga. Sebelumnya kita harus membuat rancangan keuangan keluarga dulu ya, Bun. Kenapa harus membuat rancangan keuangan dulu? Karena biar kita tahu secara real kebutuhan apa aja yang harus kita beli dulu, kebutuhan mana yang terakhir yang kita tunda. Jadi sangat penting ya untuk ditulis, dicatat dulu. Nah, yang pertama kita harus mampu mengevaluasi hingga bisa menemukan budget untuk setiap bulannya kita. Saat ini yang saya ambil contoh untuk menyusun rancangan keuangan itu dengan budget 1 juta rupiah per bulannya ya. Di sini kita harus bisa membedakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok atau kebutuhan tetap, dan juga kebutuhan sekunder atau tidak tetap. Kita harus pintar-pintar memilah ya, mana saja yang termasuk kebutuhan primer kita tiap bulannya, yang wajib harus dipenuhi di setiap bulannya kita. Dan juga mana saja kebutuhan sekunder atau tidak tetap yang bisa dikesampingkan dulu ya, bukan dihilangkan tapi dikesampingkan dulu kalau ada sisa dari kebutuhan pokok. Di sini yang saya ambil contoh untuk kebutuhan pokok itu adalah cicilan atau tagihan atau juga hutang. Nanti dirinciin satu-satu ya apa aja. Dan kebutuhan pokok selanjutnya itu adalah belanja mingguan dan belanja bulanan. Kita bedain ya, belanja mingguan itu dan juga belanja bulanan beda. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tidak tetap. Selain dari kebutuhan pokok ya. Dan yang terakhir, jika ada sisa, sebaiknya kita sisihkan untuk tabungan. Sekarang saya coba rinciin satu persatu apa aja sih yang termasuk dalam kategori tagihan atau cicilan atau pinjaman itu. Contoh yang pertama, ada tagihan listrik, tagihan air atau PDAM, tagihan wifi. Ada juga arisan, juga bisa dimasukkan dalam kategori tagihan ya, karena ada arisan juga yang rutin dikeluarkan untuk tiap bulannya. Dan hutang atau bisa juga disebut dengan cicilan ya. Mungkin ada yang masih nyicil rumah, nyicil sepeda. Untuk belanja mingguan ini seperti belanja sayuran yang rutin belanja tiap minggunya ya. Sedangkan belanja bulanan itu seperti keperluan anak ya. Seperti popok, susu, terus beras juga termasuk ya. Selanjutnya untuk kebutuhan yang tidak tetap, pengeluarannya tiap bulan itu seperti jajan anak ya. Kita budget tiap harinya berapa dan dikalikan 30 hari. Kan kalau anak itu nggak mesti ya tiap harinya jajan. Kalau emang stok di rumah itu masih ada makanan, pasti nggak bakalan jajan untuk anak-anak. Selanjutnya ada seperti keperluan untuk mandi ya, sabun, shampoo, pasta gigi, sikat, dan lain-lain. Itu kan nggak tiap bulan ya pengeluarannya, karena sabun kalau udah habis kalian kita beli banyak yang isi 4 atau 5 itu. Terus shampoo juga kayak seperti itu, pasta gigi juga.
Selanjutnya kebutuhan yang lain itu seperti alat kebersihan, seperti deterjen buat mencuci baju, buat ngepel lantai, bersihin kamar mandi, terus sabun buat cuci piring. Itu kan nggak tiap bulan ya untuk ngeluarinnya. Tapi meskipun tidak tiap bulan untuk ngeluarinnya, tapi kita harus jaga-jaga ya. Jikalau pas tengah bulan tiba-tiba sabunnya habis, nah jadi kita harus punya simpanan untuk kebutuhan yang tidak tetap tadi. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah tabungan ya. Tabungan ini seenggaknya nominalnya itu paling sedikit 10% atau sampai 20% dari budget bulanan kita. Kalau bisa ya, usahakan ada tabungan. Tapi kalau memang kebutuhan pokok atau utama tadi sangat mendesak, tidak bisa diminimalisir lagi. Jadi tidak apa-apa, tabungan yang perlu dikorbankan. Nah, alhamdulillah udah dibahas semua ya, tips cara mengatur keuangan keluarga dengan budget minim. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.